Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi ya gitu. Selamat pagi. Karena ini pembelajarannya sangat terbatas, dalam arti satu, kita itu pelaksanaan pembelajarannya sangat terbatas karena satu pandemi ya, sehingga hanya bisa pembelajaran 50% dari total teman-teman kalian satu kelas. Kelas 6 ada berapa anak? 28. Berarti 50%-nya berapa? 50%-nya berapa? 11. Berapa? 11. 50% artinya separuhnya ya. Ada 14. Ini ada 14 anak? Ya, ada. Berarti semuanya masuk semua ya? Amin. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita sangat terbatas karena memang SD kita itu sedang ada renovasi total dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalian itu harus melek teknologi karena ini sudah zamannya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah segala sesuatu terkait dengan dunia itu menjadi tak teratas. Kita belum pernah ke Amerika, tetapi kita bisa melihat, mencari informasi dari Amerika, dari Indonesia tapi di Amerika. Lewat mana? Lewat media. Media apa? Baik televisi ataupun handphone, internet dan sebagainya. Ini zaman sudah global. Tidak ada jarak di antara kita, bahasanya seperti itu. Ya? Iya, sudah tidak ada jarak di antara kita. Oleh karenanya, kalian itu sebagai generasi penerus perjuangan dari pahlawan yang telah gugur harus mengisi kemerdekaan. Caranya gimana? Harus bisa mengikuti teknologi yang ada, bahkan harus bisa mengembangkan teknologi yang belum ada menjadi ada. Oke? Harus kalian, tugas kalian apa sih sebagai seorang siswa? Belajar. Iya. Pokoknya belajar. Dan ingat, dalam pembelajaran ketika ada segala fasilitas dan lain sebagainya, kalian tidak ada, contoh laptop, Pak saya nggak punya laptop, ngomong ke bapak saja. Artinya apa? Nanti diusahakan. Ya jangan ke bapak dulu, ke bapak kalian, ya. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya ketika kalian meminta segala sesuatu yang digunakan untuk pembelajaran sebagai orang tua itu tidak akan menolak. Karena kalian punya buku ditolak, tidak boleh sama orang tua. Pak, minta uangnya berapa? 10.000 untuk beli buku. Nggak mau. Ada seperti itu? Karena saking cintanya orang tua kepada anak-anaknya. Kembali terkait dengan globalisasi. Di dalam ilmu di dalam peran globalisasi, Bapak akan menyampaikan tentang kelas 6, tema 4, subtema 1. Ya, tema 4 itu terkait dengan globalisasi. Tadi sebagai dicontohkan suatu kejadian di mana bisa kita lihat saat itu juga. Contoh, ada umpamanya gunung meletus di Jepang, ada tsunami di Jepang. Sekarang sedang tsunami, sekarang juga kita di Indonesia bisa mengakses beritanya, bisa mengakses videonya. Luar biasa ya. Padahal dari sini ke Emplak ke Jepang berapa ribu kilometer. Kalau kita ke sana jalan kaki 5 tahun belum tentu sampai. Tetapi dengan adanya teknologi era globalisasi, dalam hitungan yang sama, dalam detik yang sama, kita bisa akses. Luar biasa. Ya, makanya kalian itu harus bisa. Nah, cukup. Nah,
ketika dalam sebuah bacaan yang dalam ini adalah bacaan terkait dengan globalisasi, itu kalian harus bisa menerka terkait dengan bahasa, ya. Bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang seperti apa? Internasional. Bahasa yang baik dan benar adalah sebuah bahasa yang bisa dimengerti antara audiens itu kalian dengan bisa berkomunikasi, itu bahasa yang baik, ya. Nah, bahasa Inggris baik nggak? Baik. Bagi orang Inggris, bahasa Indonesia baik. Coba kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kalian ini kan nggak baik. Orang Inggris bicara bahasa Inggris, kalian bahasa Indonesia, nyambung apa enggak? Nyambung. Nyambung apa enggak? Nah, hal ini coba Bapak sampaikan tentang bahasa yang efektif. Nah, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dalam teks ekspresi. Apa itu kalimat efektif? Lihat. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan ejaan yang sempurna ataupun disempurnakan EYD. Dan benar dapat mempermudah pembaca memahami informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi tersebut. Jadi sebuah teks, sebuah paragraf itu dikatakan baik itu apabila bisa dipahami oleh yang membaca, ya. Oh, ada sebuah koran ataupun bacaan bla 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 bla. Setelah membaca, kalian harus bisa menangkap informasi dari bacaan. Contoh, itu kalimat efektif, ya. Nanti ditulis. Coba dibaca dulu, ya. 2 menit. Sudah? Nah, sekarang Bapak menyampaikan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Perbedaannya di mana? Lihat contoh. Perhatikan contoh berikut. Sebelah sana kalimat tidak efektif, sebelah sini efektif. Intinya kan sama dari kalimat ini, ya. Nah, para siswa dan siswi dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Bisa dimengerti apa enggak oleh kalian? Bisa. Artinya bahwa anak-anak itu disuruh untuk masuk ke kelas. Ya? Betul? Betul. Bisa dimengerti, ya? Selanjutnya, kalimat efektif. Para siswa dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Bisa dimengerti, ya? Bisa. Itu adalah sebuah kalimat yang sama-sama bisa dimengerti oleh audiens, oleh kalian. Tetapi ketika kalimat ini dituliskan, maka kalimat ini dikatakan tidak efektif. Yang sebelah sana yang ini efektif. Kenapa? Ada garis warna merah ataupun tulisan warna merah. Ini yang tidak efektif. Para siswa dan siswi.
ini tidak efektif. Kenapa? Para itu untuk menyebutkan keseluruhan antara siswa dan siswi. Makanya di situ dijelaskan para siswa dan siswi itu sudah menjadi satu, yaitu siswa. Yang menyatakan siswa laki-laki dan perempuan mana? Para. Jelas? Contoh. Ini termasuk kalimat efektif apa bukan? Ya, contoh. Andi maju jalan ke depan pintu gerbang sekolah. Kemudian yang kedua, silakan maju ke depan. Dari dua ini dikatakan kalimat efektif apa bukan? Coba. Hah? Nomor satu. Bukan. Nomor satu bukan. Alasannya? Hah? Betul, pinter. Di sini ya. Ini yang bukan kalimat efektif. Maju jalan ke depan. Kalau maju pasti ke depan. Ya. Kayak gini dikatakan maju apa bukan? Bukan apa? Mundur. Kalau maju pasti ke depan. Jadi di sini adalah ya, kalau kalian memperhatikan kalimatnya itu disederhanakan. Jelas? Perbedaannya jelas? Berarti kalau dijadikan kalimat efektif adalah Andi jalan ke depan pintu maju jalan ke. Jelas? Ada nggak kayak gini? Ini maju bukan? Bukan. Sama saja dengan mundur ke belakang. Itu tidak efektif. Kalau yang mundur pasti ke belakang. Kalau maju pasti ke depan. Itu beberapa contoh yang memang kalian mengerti antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memang benar-benar mengefektifkan. Contoh nomor 2, gitar adalah merupakan alat musik kesukaannya. Itu bukan efektif. Karena apa? Adalah ya sama saja dengan merupakan. Ya apa enggak? Ya. Betul? Nah, yang selanjutnya, agar supaya pintar kita harus rajin belajar. Agar memang sama supaya. Jelas ya terkait dengan kalimat efektif. Selanjutnya listrik. Ya. Nah, ini apa ini? Hah? Hah? Ini adalah generator. Di mana ini adalah fungsinya untuk menghasilkan listrik.
Dari mana generatornya? Dari PLTU, ya, yang biasa kita sebut dengan PLTU. PLTU itu apa? Pembangkit listrik tenaga Air. airnya di mana? Bendungan. Ya, ini bendungan. Airnya dialirkan ke sebuah turbin, namanya turbin. Supaya muter. Mau muternya muter apa? Muter dinamo. Ya, jelas? Dinamo ini langsung pusatkan di sebuah ini, kemudian ini sudah menjadikan listrik. Kemudian listriknya dialirkan ke seluruh tempat-tempat yang lain, termasuk ke dalam ruangan ini. Ruangan ini butuh listrik. Listriknya di mana? Nah, ini bisanya ada gambar di sini karena adanya listrik. Percaya apa enggak? Saya. Kita buktikan. Tanpa listrik ya. Tanpa listrik mati apa enggak? Mati. Jelas? Oleh karenanya listrik itu sangat penting. Tadi apa namanya? Generator ya, turbin. Nah, di sini Bapak juga akan mempraktekkan sumber energi listrik selain generator itu. Apa saja sumber energi listrik? Angin. Bis. Air. Air. Coba sumber energi listrik selain itu apa? Aki. Kemudian batu baterai. Kemudian apa lagi? Diesel. Apa lagi? Diesel. Kemudian apa lagi? Diesel. Diesel dan sebagainya. Nah, prosesnya seperti apa? Kita lihat sampai selesai. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Nah, sumber energi utama adalah Air. air. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu. Nah, betul kan? Mengatur hayat pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesawat mengalirkan dan Nah, berarti ini namanya tadi Bapak menyebutkan apa? Turbin. Turbin. energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangan dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Bahan utama pada sebuah pembangkit energi listrik adalah turbin dari generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan tenaga gerak. Nah, jadi di samping air itu banyak sekali pembangkit listrik tenaga yang lain. Ada tenaga surya. Tenaga surya berarti apa? Matahari. Matahari. Ya. Kemudian ada uap. Uap itu apa? Batu bara ya. Kalau di Cilacap itu ada tenaga uap PLTU. Ya. Jadi sebuah generator nanti dihubungkan dengan turbin. Nah, nanti dari turbin itu ada
apa namanya bahan bakar batu bara yang sangat panas yang menyebabkan sebuah turbin itu mutar. Kalau turbinnya mutar, akhirnya menghasilkan listrik lewat mana? Generator. Karena sumber energi listrik pada dasarnya adalah generator. Tenaga uap di Cilacap itu PLTU. Kemudian ada tenaga gas di daerah Dieng, tenaga panas bumi. Jadi bumi itu kalau di sana itu karena udara bumi, yang namanya bumi meletus itu hampir tiap hari kayak petasan itu bumi meletus, tetapi kapasitasnya adalah kecil. Nah, dari kekuatan panas bumi itu, panasnya itu dimanfaatkan, disalurkan lewat pipa yang panjang untuk menghasilkan energi listrik. Itu di daerah Dieng, Wonosobo ada. Nah, ada juga energi lain. Nah, Papa kasih ini. Nanti kalian mencoba. Coba duduknya kamu. Nah, ya. Ini coba. Ini sumber energi listrik berupa apa? Api. Jadi api itu menyimpan energi listrik. Nah, ini menyala. Lampu kita itu menyala karena ada sumbernya. Coba katakan. Di sini. Enggak, ini enggak akan nyetrum. Kenapa? Nanti kalian di pembelajaran selanjutnya ada namanya pembagian tegangan, voltase namanya. Ya, kalau 110 itu tidak nyetrum. Tapi kalau 220 seperti listrik rumah itu nyetrum. Mati. Ya. Ini. Nah, nyala ya? Nyala. Kenapa ini lampu ini nyala? Ada sumber listrik, yaitu api. Itu. Lampu ini menyala karena ada sumber listriknya. Tanpa sumber listrik, dia tidak akan menyala. Dan kalau di plus ini dari instalasi dari listrik itu ada dua, yaitu plus dan minus. Kalau dibalik, dia tidak nyala. Pertanyaannya, ada nggak yang dibalik nyala? Ada. Dibolak-balik nyala semua ada. Namanya AC DC. Kalau ini hanya DC saja. Jadi plus yang plus, minus yang minus. Oke? Praktek. Ini nyalanya seperti apa? Coba V. Dia walaupun dipegang nggak akan nyetrum. Ini jangan sampai nempel, karena kalau nempel itu mongslet. Dibantu. Besok. Nyala nggak? Nyala. Yang tidak nyala, balik ya. Yang tidak. Bakal oke. Nah, sebuah rangkaian listrik biasanya itu di sana ada keterangannya plus, ada juga min, kayak gitu. Jelas ya? Kayak batu baterai, ABC maupun apa, baik alkali maupun ABC, itu ada tandanya. Kalau yang di atas plus, kalau di bawah min. Cukup ini ya? Itu sumber-sumber energi listrik. Dan energi listrik itu juga akan bisa dirubah menjadi energi lain. Contoh, energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya apa? Magicom. Boleh. Setrika listrik. Open. Seperti itu dengan arti katanya berbeda tapi artinya sama.
Yuk yang lain. Vi, mana Vi? Baca. Kalimat tidak efektif. Pelajar mengambil dan membawa buku sekolah. Mengambil dan membawa. Sama apa enggak? Beda. Beda. Mengambil kayak gini ya. Ini mengambil. Ya. Ini mengambil kan? Tapi kalau membawa, ini membawa. Oh, Dah. So, intinya seperti itu ya. Nanti kalau yang belum dipelajari lagi, kalian mencari informasi-informasi yang lain. Ya, baik lewat internet ataupun bapak ibu guru yang lain ataupun orang tua kalian ataupun kakak kalian yang sekolah lebih tinggi dari kalian. Jelas? Nah, karena waktunya udah siang, sekarang berkemas. Hanya saja bapak titik poin yang pertama adalah pelajaran hari ini yaitu terkait dengan kalimat efektif dan sumber dan tidak efektif serta sumber energi listrik dan penyalurannya. Jadi bapak contohkan sumber energi listrik yang kalian praktekkan barusan itu ada ya nanti dulu berdua. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya kalian mempersiapkan. Jelas ya? Karena waktu sudah siang, silakan duduk yang ini. Kalau yang sudah pakai tes silakan pulang saja. Kalau yang belum, berdoa dulu. Masa berdoa pakai tas? Kalian kalau sholat bawa tas apa enggak? Tasnya dilepas kan ya? ya. Kalau sholat pakai sepatu apa enggak? Enggak. Karena ketika berdoa itu memanjatkan segala sesuatu yang kita inginkan kepada siapa? Kepada Sang Pencipta, kepada Allah, ya. Sehingga harus khusyuk. Karena apa? Kalau kalian sudah megang kelas di dalam pikiran kalian ketika berdoa, jadi saya belum makan apa? Ya apa enggak? Iya. Nggak boleh ya? Harus khusyuk. Dan berdoa juga harus apa namanya? Anteng, blok, coba kayak gini semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dari Bapak Ibu sekalian, dengan pesan Bapak tadi belajar untuk menyongsong zaman globalisasi supaya kita bisa mengikuti. Nanti nanti dulu ini nanti di daerah sini mana keluar ke sana. Ini kan ini semua apa satu-satu ya dari Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.